sahabat Sabda dimanapun saja berada. Senang sekali bisa bertemu lagi dalam program acara Kenal Ilsa. Dan pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing ya, yang akan disampaikan oleh 3 anak muda yang Tuhan berikan kesempatan untuk belajar di Yayasan Lembaga Sabda lewat program kerja sosial dari kampus mereka. Siapa mereka? Ya, nanti kita akan sama-sama kenalan ya dengan mereka. Ada 3 anak muda ini. Tepatnya mereka adalah mahasiswa dari Calvin Institute of Technology. Ya, bersyukur sekali ya bisa kenalan nih, karena yang kita tahu kan generasi muda ini, Yayasan Lembaga Sabda sendiri sangat senang jika ada anak-anak muda yang bisa belajar tentang teknologi, khususnya ya secara fokus itu adalah berbicara tentang Alkitab dan teknologi di Yayasan Lembaga Sabda. Jadi saya hari ini nggak sendirian ya, ada beberapa juga teman-teman yang lain. Jarang ya untuk tampil-tampil secara live gini-gini, tapi di Yayasan Lembaga Sabda mereka juga harus belajar, salah satunya untuk membagikan ya. Tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang program acara Kenal Ilsa, dan pada sore hari ini saya Envi selaku host ya akan sama-sama ngobrol dengan teman-teman dari Calvin Institute of Technology, atau kita nanti akan banyak menyebutnya sebagai CIT ya, karena mereka ini adalah 3 mahasiswa yang diutus dari CIT untuk melakukan program kerja sosial di Yayasan Lembaga Sabda. Nah, apa nih kerja sosial dari CIT ya? Biasanya kan disebut magang, ternyata beda lagi nih sama magang ya. Jadi nanti kita akan sama-sama dengar sharing dari mereka bertiga. Baik, kita akan membuka dulu di dalam doa acara kita pada siang hari ini. Ya, saya akan buka di dalam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sama-sama bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami bisa berbagi berkat tentang pelayanan atau pengalaman kerja sosial dari teman-teman CIT di Yayasan Lembaga Sabda. Sudah 1 bulan lebih mereka berada di sini, dan kami melihat begitu banyak berkat Tuhan juga yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, khususnya untuk bisa banyak belajar tentang teknologi dan firman-Mu Tuhan. Biarlah yang mereka sampaikan juga bisa menjadi berkat bagi teman-teman mereka, biar banyak anak muda lagi bisa memanfaatkan teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ya. Jadi bagi rekan-rekan yang baru bergabung maupun yang baru saja mengikuti acaranya lewat siaran tunda ya, sekali lagi perkenalkan saya Envi yang akan menjadi host dari acara Kenal Ilsa pada sore hari ini, dan sama-sama kita akan mendengarkan sharing tentang serunya pengalaman kerja sosial di Yayasan Lembaga Sabda, yang nanti akan disampaikan sharingnya oleh rekan-rekan saya, ada Steven, Brian, dan juga Jonathan. Halo semuanya, sudah siap untuk sharing? Udah, Bu. Oke, iya. Oke ya, jadi ya. Jadi kita akan perkenalan langsung aja deh ya teman-teman. Ada Brian, Stephen, dan juga Jonathan. Silakan dari Jonathan dulu deh, bisa memperkenalkan diri. Nanti langsung nyambung ke Stephen dan juga Brian ya. Oke. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Stephen Jonathan Pratama. Aku adalah mahasiswa CIT yang berdomisili di Bogor. Jurusannya apa nih? Jurusan aku IT dan Big Data. IT dan Big Data. Oke, thank you. Ya, next one. Ya, perkenalkan, namaku Steven Johan. Aku domisili di Solo. Jurusanku juga sama kayak Jonathan. Aku jurusan IT and Big Data. Oke, sip. Nih, kalau Brian sama juga kah? Brian. Iya, aku juga sama sih sama teman-teman yang lain dari Calvin Institute of Technology juga, dengan prodi yang sama, IT and Big Data Analytics. Aku berdomisili di Kelapa Gading. Di Jakarta. Iya, betul. Oke, thank you. Wah, ini udah kenalan semua, ada Steve. Namanya sama ya, teman-teman di rumah ya. Jangan bingung ya, nanti kita akan panggil Jonathan, Steven, dan juga Brian. Nah, ini tadi kan sudah jelaskan nih di depan nih ya, tentang ini nih programnya namanya program kerja sosial gitu ya. Beda lagi dengan program magang dari CIT. Nah, tolong dong bisa dijelaskan sedikit nih kepada teman-teman di rumah gitu ya, tentang apa sih sebenarnya kerja sosial dari CIT tersebut gitu ya. Boleh saya minta dari Brian dulu, nanti Steven dan juga Jonathan bisa melengkapi. Silakan Brian. Ya,
Jadi program kerja sosial itu sendiri itu dari kampus kita diberikan untuk mahasiswa semester 4 atau tahun kedua lebih tepatnya. Itu tuh merupakan bentuk pelayanan kita kepada yayasan ataupun juga gereja ataupun juga bentuk dari aplikasi apa yang sudah kita pelajari selama masa kuliah. Untuk detailnya sendiri kita wajib melakukan pelayanan selama 90 jam dalam waktu 1 bulan. Tapi karena di Sabda sendiri belum ada program tersebut, jadi kita apply-nya itu sebagai magang. Gitu. Oke. Dan di Sabda sendiri nggak bisa cuma 1 bulan ya, kita kasih minimal 2 bulan, begitu ya? Oke, dan bersyukur juga dari CIT juga mengizinkan untuk teman-teman dari CIT ini untuk melakukan kerja sosialnya nggak cuma 1 bulan, tetapi sampai 2 bulan. Puji Tuhan. Ada tambahan kan dari Stephen atau dari Jonathan? Udah disampaikan mungkin ya. Cuma paling bedanya magang itu lebih kayak program untuk memberikan pengalaman kerja gitu. Jadi tujuan utamanya ya untuk nanti bisa bekerja gitu. Kalau ke kerja sosial itu lebih kayak pengabdian ke masyarakat sih. Pengabdian ke masyarakat ya. Sebenarnya kalau dari Stephen sendiri, tujuan dari kampus sendiri ya, harapan dari kampus sendiri ketika mahasiswa pulang dari kerja sosial ini apa ini, Stephen? Ya, mungkin kalau harapan dari kampus sih kita bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapat untuk pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang itu sih. Oh ya Stephen, ada lagi yang mau saya tanya. Ini ketika memilih tempat untuk melakukan kerja sosial, ini mahasiswa cari sendiri atau ditentukan oleh kampus nih Stephen? Kami sebagai mahasiswa cari sendiri sih. Oh, diperbolehkan mencari sendiri ya? Oke, kalau gitu ada pertanyaan menarik selanjutnya nih yang juga teman-teman di rumah mau tahu nih. Ya, mungkin nanti Jonathan bisa jawab dulu, nanti setelah itu Brian dan juga Stephen ya. Kenapa sih ya? Karena bisa milih sendiri ya. Kenapa sih memutuskan atau tertarik ini untuk melakukan kerja sosial di Yayasan saja? Padahal kan waktunya pun bahkan lebih dari 1 bulan. Kenapa kok bisa tertarik dan akhirnya ya saya mau kerja sosial di Yayasan Sabda? Silahkan. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin seperti yang udah dikatakan Stephen gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah kesempatan yang bagus gitu untuk mempraktekkan ilmu yang telah kami pelajari di Yayasan Sabda gitu. Jadi selain untuk membantu masyarakat, namun saya juga dapat belajar hal baru gitu. Seperti misalnya di Sabda ini saya juga belajar framework baru dan library baru gitu. Kalau jadi kamu tertarik karena merasa bisa dapat pelajaran baru gitu ya? Iya. Kalau dari Brian sendiri ya, apa asal mulanya sampai kamu tertarik ya untuk ikutan kerja sosialnya tapi di Yayasan Bagas Sabda? Oke, kalau dari aku sendiri, aku mulai awal tertarik itu dari seminar Pak Max di kampus kita. Itu seminarnya tentang AI, dan dari situ aku ngerasa kayak kalau Sabda ini punya AI yang sangat maju, jadi teknologi yang digunakan juga sangat terkini gitu. Dan dari situ aku mulai tertarik dan cari tahu gitu tentang Sabda, tentang program magangnya, dan dari situlah kenapa bisa kerja sosial di sini. Gitu. Oke, ya thank you. Jadi mulai dari seminar AI dan Bible ya yang dilakukan pada bulan April lalu di CIT. Ya, Brian menjadi salah satu, bahkan Brian Stephen yang juga kan ya menjadi peserta juga di situ karena mahasiswa. Kalau Stephen sendiri gimana nih Stephen? Ya, aku sendiri memutuskan buat kerja sosial di Sabda karena memang aku ingin menghabiskan waktu liburanku yang cukup lama, 3 bulan ini buat melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu. Ya, aku juga pengen menambah pengalaman kerja dan mengasah kemampuan codingku sih. Oke, sip. Ya, puji Tuhan ya. Dapat semua di sini, Stephen? Ya, itu dapat. Oke, nah jadi itu jadi ketertarikan masing-masing punya ini sendiri ya, punya why kenapa bisa masuk ikut kerja sosial di Yayasan Bagas Sabda. Nah, sekarang kita mau nanya nih ya, dari ketertarikan, dari harapan gitu ya, ketika datang ke Yayasan Bagas Sabda, bagaimana kesan pertamanya nih ketika tiba di Sabda?
apa sulitnya itu adaptasinya atau mudah kah atau gimana? Silahkan. Saya mau mulai dulu deh dari Brian, nanti dari Brian ke Stephen lalu ke Jonathan. Silahkan Brian. Oke, kalau dari aku sendiri pertama kali nyampe di Sabda cukup kaget dengan apa namanya cara kerjanya gitu. Di sini kita wajib untuk kerja 9 jam per hari, 8 jam mungkin karena ada break dari makan siang. Tapi menurut aku sendiri 9 atau 8 jam itu cukup lelah karena kita harus kerja dari jam 8 pagi sampai selesai gitu. Nah, itu sendiri butuh adaptasi. Kemudian kita juga harus adaptasi dengan lingkungan kerja, cara kerjanya, dengan metode-metode kerja yang digunakan gitu. Kemudian di sini juga karena kita bentuknya pelayanan, jadi ada banyak juga hal-hal non teknis yang dilakukan, misalkan ada TED, ada PA, ada PD, dan masih banyak itu termasuk live ini, dan itu sangat-sangat memberi aku banyak pelajaran. Ya, gitu. Ya, jadi ini ya cukup banyak sekali yang harus dipelajari dan diadaptasi itu dari Brian. Kalau dari Jonathan gimana? Oke. Kalau dari aku sih, aku juga agak kaget, cuma tapi bukan kayak Brian gitu yang jam kerja. Soalnya aku sih udah pikir ya pasti bakal kayak gitu sih. Cuma aku lebih ke PA sih, PA sama PD. Soalnya aku sendiri di tempat kota asalku juga PA-nya nggak kayak gini, soalnya PA-nya lebih satu arah gitu. Kalau ini aku baru belajar sih ya, PA-nya kayak rame-rame ngomong bersama gitu sih. Oke, ya ini mungkin ingin menegaskan lagi nih kepada teman-teman di rumah. Memang setiap hari di Yayasan Bagas Sabda itu ada PA, pendalaman Alkitab ya. Kalau PD tadi persekutuan doa ya, atau persekutuan staff ya. Jadi di ketika PA kami dikumpulkan dalam satu kelompok ya, kelompok kecil. Lalu di dalam kelompok kecil itu nanti ada materi yang akan dibahas, ayat Alkitab atau renungan gitu ya. Kita akan diskusikan bersama dan semua satu kelompok speak up ya, diskusi ya gitu ya Jonathan ya. Jadi tidak hanya ada satu orang yang menolak, begitu Jonathan. Ya, ini merupakan hal yang pengalaman baru untuk Jonathan. Seru kan ya? Daripada cuma bengong, seru nggak? Ada positif dan negatifnya. Oke. Ya nanti kita bahas ya. Kalau dari Steven sendiri, gimana nih kesannya Steven? Karena Steven sendiri yang nggak tinggal di mesnya dia sebagai Sabda ya. Gimana nih Steven? Ya awal-awal aku emang butuh adaptasi juga sih. Awal-awal aku cukup merasa kesulitan dalam memahami tugas-tugas yang diberikan di Sabda karena memang softwarenya aku baru pertama kali pakai, dan selain itu data-data di Sabda itu jumlahnya juga sangat banyak, jadi memang harus ada penyesuaian dulu. Tapi setelah itu aku mulai bisa mengikuti dan mulai bisa melihat alur kerjanya gitu sih. Oke. Kita nyambung aja dulu ke Steven ya. Bicara tentang alur kerja. Jadi ingin tahu nih ya, tugas-tugas apa saja sih yang diberikan kepada kalian gitu ya. Mungkin ada proyek bersama, tetapi juga pasti ada tugas-tugas spesifik khusus untuk masing-masing pribadi ya. Tugas-tugas apa saja sudah dikerjakan di Yayasan Bagas Sabda nih ya selama ini. Silakan untuk Steven. Ya kalau dari aku sendiri sih tugasku emang di bagian front end sih. Jadi waktu sampai di sini aku dan teman-teman itu disuruh ngembangin namanya Web Sabda Academy. Nah di proyek ini aku di sini bertugas buat bikin UI-nya dari web ini. Aku awalnya dulu bikin mock-up UI-nya dulu, terus setelah itu baru diimplementasiin ke HTML ya. Kalau dari aku sih. Oke, sampai sekarang juga masih di bagian ini, Steven? Steven? Gimana Bu? Sampai sekarang juga masih di sini bikin front end, lalu UI, lalu plot untuk mockup? Ya sampai aku tadi pagi ngerjain ini sih, bikin buat generate buat quiz oh sorry. Oke. Ya kami awalnya kan memiliki saran untuk bikin semacam kuis di web Sabda Academy. Jadi aku bikin generate kuis dengan AI gitu sih. Oke. Wah, sudah mulai merambah ke orang AI juga ya. Seru nih. Kalau dari Brian sendiri, gimana nih Brian? Ada nggak tugas spesifik yang juga diberikan kepada kamu? Ini dalam satu proyek ya, untuk awalnya ini, lalu sekarang kita membuat satu proyek untuk ini juga ya, untuk program untuk pelayanan dari Yayasan Bagas Sabda. Silakan Brian. Oke,
Jadi pertama-tama kita semua sama gitu, kita analisis database dan struktur yang sudah terbentuk dulu nih, yang sudah Sabda buat udah apa aja. Nah, karena kita juga tergabungnya di tim labs gitu, jadi kita urusannya dengan coding-coding gitu. Kalau aku sendiri, aku tertarik banget di bagian database-nya. Jadi aku dalemin lagi bagian database-nya, aku rancang skema yang cukup baik dulu untuk membentuk struktur dari Sabda Ministry Engine. Itu tuh berbeda dari Sabda Bible Engine yang sudah terbentuk. Jadi Sabda Ministry Engine ini lebih ke pelayanan-pelayanan yang sudah ada, itu mau dimasukkan ke dalam database gitu. Itu untuk bulan pertama. Dan kalau sekarang aku udah masuk ke bagian AI. Jadi aku udah generate AI itu dalam bentuk script gitu, menggunakan API key yang relevan gitu. Ya, belajar tentang database-nya. Banyak apa sedikit nih? Sedikit nggak? Banyak, pakai banget. Oke, ya kalau dari Jonathan sendiri gimana nih? Kalau aku juga tadi bantu yang database cleaning-nya. Tapi ya sekarang aku juga lagi ini sih, implementasiin backend-nya dan juga Elasticsearch sih. Jadi kalau Elasticsearch gunanya buat apa? Elasticsearch gunanya buat kayak search engine gitu. Jadi misal kita punya dua kata yang mirip, misalnya Yesus dan Yesus, itu bisa menghasilkan hasil kata yang pencarian yang sama. Wow, ya. Jadi untuk bertiga nih pertanyaannya. Semua hal yang sedang dikerjakan dia Selebega Sabda, itu semua sudah pernah dipelajari belum di dalam kampus? Atau ada hal yang baru banget ya, yang baru kalian pelajari di sini? Saya nyambung ke Jonathan dulu. Kalau dari aku sih, jujur semuanya baru sih, kecuali bahasa PHP-nya sih. Wow. Wah, jadi dapat belajar banyak banget ya. Iya, kita belajar dari nol lagi sih. Wow, kalau Brian gimana nih Brian? Ya dari aku hampir sama. Jadi kita kalau di kampus itu diajarin dasar-dasarnya dulu nih. Berhubung kita juga masih semester 4, jadi kita baru tahu dasar-dasarnya, dan di sini itu lebih ke implementasinya, dan itu tuh banyak banget tools yang dipakai, dan itu hampir semuanya juga baru, dan kita jadi harus belajar dulu mengerti lagi, dan itu ya pelajaran baru dan berharga banget sih. Oke. Iya, kalau dari Steven sendiri, kayaknya itu jawabannya banyak pelajaran baru gitu ya. Gimana cara kamu belajar untuk mengajari hal-hal yang baru nih ya, supaya bisa bisa dipelajari dengan lebih baik. Gimana Steven pengalamanmu? Ya, kalau dari aku, ya, buat belajar di sini emang banyak cara sih. Bisa belajar sendiri lewat YouTube, atau di sini kebetulan aku juga ada supervisor yang membimbing aku, dan supervisornya juga baik, ya sabar mau mengajari aku dari nol gitu. Jadi aku bisa punya pengetahuan yang baik di sini. Oke, puji Tuhan. Jadi dukungan juga ya dari teman-teman di Staf Sabda maupun dari kalian bertiga sendiri ya, juga saling memberikan dukungan dan saling menolong juga ya. Kompak kok ya. Wah, ini ada salah satu teman nih ya, dari JMCH. Nah, katanya, asik nggak Kak magang di Sabda? Jadi pengen magang juga deh. Asik nggak nih? Asik-asik. Asik-asik ya. Oke, ya kita lanjut dulu ya. Nanti ada beberapa pertanyaan juga akan saya tanyakan gitu ya. Nah, karena tadi si Jonathan bilang asik nih ya. Itu aja nih yang paling menantang atau yang paling disukai ya, atau yang paling menantang sejauh ini ya, dia Selebega Sabda. Oke, kalau yang paling aku sukai sebenarnya proyeknya sih, proyeknya seru. Kita belajar library baru, dapat ilmu baru gitu. Dan itu dapat belajar gimana? Ya baca dokumentasi sih. Oke. Yang paling menantang apa? Ada nggak? Menantang ya. Kalau bagian paling menantang, jujur aku sendiri, mungkin aku tes praktis. Bagian aku itu adalah PA dan juga Alkitab dan juga Sabdayut gitu. Jadi aku kan susah untuk ngomong di depan umum gitu. Dan juga mungkin aku juga jarang baca Alkitab gitu. Jadi ya agak menantang sih. Iya, menantang dan mendorong untuk lebih maju ya. Sekarang sudah ngomongnya lebih lancar tuh, Jonathan, jadi nggak kelihatan kamu susah ngomong. Bagus Kak. Iya.
Oke, kalau dari Stefan sendiri gimana nih? Tugas apa yang paling disukai atau hal apa yang paling menanti sejauh ini ya hampir 1,5 bulan ya di Yayasan Lembaga Surya. Silakan Stefan. Ya, kalau dari aku sendiri sih yang aku suka sih bagian merancang UI-nya itu biar biar jadi selain indah tapi juga efektif itu gimana caranya. Nah, itu aku punya ketertarikan di situ sih. Terus kalau buat yang menantang ya mungkin waktu disuruh jadi guest Alkitab atau Sabdayut atau bahkan kenal YLSA ini ya aku sendiri orangnya agak susah ngomong di depan umum, jadi perlu persiapan yang cukup banyak. Iya. Oh, mungkin tadi teman-teman di rumah ada yang nggak tahu ya Alkitab itu apa, Sabdayut itu apa. Kalau Alkitab itu adalah program Instagram Live, sama juga Sabdayut. Kalau Alkitab itu kita sama-sama melakukan PA secara live lewat Instagram ya. Ada apa ayat-ayat atau perikop yang terkenal atau pasal yang terkenal akan kita bedah selama 1 jam. Nanti malam ada nih, nanti akan saya infokan ya. Sabdayut sama, kalau Sabdayut itu Instagram Live, tapi khusus membahas topik-topik kekinian ya, dari sudut pandang Alkitab untuk anak muda. Wah, banyak banget topiknya seru-seru ya. Dan ini mereka bertiga juga menjadi guest ya dari acara tersebut gitu. Nah, sekarang udah mantep nih ya, udah semakin ngomongnya juga semakin banyak dan semakin bisa sharing ke lebih banyak orang. Nah, kalau dari Brian sendiri sama nggak nih yang disukai atau yang menantangnya nih? Oh, dari aku sendiri hampir sama kayak teman-teman yang lain gitu. Aku mungkin menambahkan saja kalau bagian yang aku sukai itu aku lebih suka ke bagian database-nya. Jadi aku ngerasa kalau untuk menyusun skema data yang baik itu dan struktur data yang baik itu sangat-sangat penting. Justru itu hampir paling penting karena kalau database-nya aja belum baik gitu, skemanya belum jelas gitu, itu tuh nanti akan mempengaruhi UI ataupun cabang-cabang yang lainnya, dan itu jadi sangat-sangat penting dan praktikal dan sangat-sangat berguna juga gitu. Kalau hal yang menantang gitu hampir sama juga kita dalam tim labs gitu, anak-anak coding ya mostly introvert juga, jadi kita sangat-sangat belajar untuk mengasah keterampilan public speaking kayak gini gitu. Dan itu sangat membantu dan berguna juga pasti ke depannya. Oke, iya, thank you ya. Jadi sangat-sangat ini ya banyak sekali hal baru dalam waktu 1,5 bulan yang teman-teman juga pelajari dan bersyukur ya teman-teman semua bisa mengikuti dengan baik gitu ya, dan diajari hal baru juga mau belajar semaksimal mungkin ya, aku juga untuk itu. Nah, jadi ingin tahu juga nih ya, apa sih pelajaran baru kalian ya, yang pelajaran baru dan pelajaran penting banget ya selama hampir 1,5 bulan di Yayasan Lembaga Sabda ini melakukan kerja sosial di sini yang sangat bernilai bagi hidup kalian ke depannya ya, baik dari skill maupun dari hal rohani gitu ya. Boleh dibagikan, di-sharingkan yang paling atau sesuatu yang paling Tuhan nyatakan atau Tuhan berikan berkat ya lewat pengalaman-pengalaman selama 1,5 bulan ini. Silahkan dari Stephen dulu ya, setelah itu dari ke Jonathan dan Brian. Ya, kalau aku sendiri dari makan di Sabtu ini aku jadi bisa mengatur manajemen waktu dengan baik karena memang di sini tugasnya sedikit ya. Jadi kita perlu manajemen waktu, mana yang harus dikerjakan duluan, mana yang harus dikerjakan nanti gitu sih. Terus aku di sini juga belajar untuk berkolaborasi dalam tim karena memang proyekku ini bukan aku sendirian tapi ada 2 temanku yang lain, jadi aku harus pintar-pintar bagi tugas dan mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Oke, iya baik. Kalau dari Jonathan? Kalau dari aku mungkin lebih ke arah kerohanian gitu ya. Jadi di sini aku belajar mengenai PA gitu. Jadi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Lebih baca kitab gitu, terus merenungkan gitu. Dan banyak juga tersadar sih. Puji Tuhan. Oke, kalau dari Brian? Ya, kalau dari aku itu aku belajar banget kalau kalau hal teknis gitu, keterampilan yang kita punya itu bukan digunakan untuk industri saja, bukan untuk bisnis saja, bukan untuk cari duit saja gitu, tapi ini juga dilakukan untuk pelayanan. Justru dalam pelayanan ini hal-hal teknis dan hal seperti ini itu sangat-sangat berguna dan terpakai gitu, dibutuhkan juga. Nah, dari situ aku belajar banyak. Dan itu juga aku belajar untuk koordinasi dalam tim,
koordinasi dengan divisi yang lain, karena kan di sini ada juga kita saling bertukar pikiran dengan divisi yang lain. Jadi bukan fokus untuk divisi kita sendiri aja gitu juga, tapi kita juga harus menyesuaikan diri dengan divisi-divisi yang lain karena kita tergabung di satu sabda yang sama gitu. Iya, betul. Iya, puji Tuhan ya. Wow, begitu banyak hal yang bisa dipelajari dan waktunya untuk setengah jam nggak akan cukup untuk kalian cerita pasti semua pelajaran-pelajaran baru yang kalian dapatkan selama 1,5 bulan di sini gitu ya. Tapi kami juga cukup melihat begitu luar biasa ya juga Tuhan bekerja kalian dalam proses kerja sosial di sini selama hampir 1,5 bulan, masih sampai akhir Juli nanti ya. Pasti masih akan tambah banyak pelajarannya. Jadi nanti kita akan lihat lagi ya untuk pelajaran-pelajaran berikutnya nanti akan kalian dapatkan. Ini ada pertanyaan dari teman kita nih, dari Teresia ya. Hal apa sih yang akan Stephen, Nathan, dan Brian ceritakan kepada teman-teman di kampus setelah selesai kerja sosial di Sabda? Oke, dari Brian dulu nih. Oke. Kalau dari aku itu kerja sosial di Sabda bukan hanya teknis saja, bukan hanya dapat coding doang, ilmu tentang codingnya doang, tapi kita juga di sini dapat soft skillnya justru lebih banyak. Belajar soft skillnya ini kita kayak yang tadi aku sudah sebutkan, kita belajar komunikasinya itu yang utama, kita juga belajar public speaking, itu banyak banget dan itu yang berguna gitu. Jadi kerja sosial di Sabda sangat-sangat tidak sia-sia gitu. Banyak banget hal yang dipelajari. Ya, puji Tuhan. Dari Stephen gimana? Ya, kalau dari aku mungkin aku bakal cerita kalau memang belajar tentang IT di Sabda ini sangat berguna ya, karena memang software yang digunakan itu pas dengan dunia kerja, dan juga di sini nggak hanya dilatih teknisnya seperti kata Brian tadi, tapi di sini juga ada PA, ada PD, ada senam, bahkan ada presentasi tentang AI namanya TED itu sih. Oke. TED, presentasi singkat ya, khusus tentang AI. Belum kan ya kalian ya? Belum dapat ya? Tunggu tanggal mainnya. Oke, kalau Nathan gimana? Kalau dari aku mirip sih sama ada temanku yang lainnya. Iya, jadi kita juga belajar banyak hal di sini. Ada yang susah, ada yang mudah, ada yang seru, ada yang kurang seru gitu sih. Oke, thank you. Yang kurang seru itu seperti apa ya maksudnya? Waduh. Oke, yang kurang seru mungkin kalau kerja bakti sih mungkin kurang seru sih mungkin. Gotong royong itu namanya kerja sosial beneran nih. Betul. Itu ya, kerja bakti itu juga penting ya, karena kita sebagai orang percaya gitu harus bekerja bersama-sama, dan itu nanti nolong untuk teamwork ya, harus siap sedia dalam segala sesuatunya. Itu ya, Jonathan. Wah, ini ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan yang mungkin perlu dipikirkan, tapi kalau mau dijawab sekarang juga boleh. Ini kan kerja sosial ya, baru semester 4 ya, kalian bertiga ya. Nah, nanti akan ada lagi namanya kegiatan magang ya di kampus ya, dari kampus akan mengirim, itu mungkin lebih lama ya waktunya ya. Nah, mau lanjut lagi nggak nanti magangnya di Sabda? Gimana nih dari Brian? Oke, kalau dari aku sendiri untuk magang itu kan akan lebih teknis. Jadi kita akan diskusi dengan dosen pembimbing dulu. Kita banyak tahapan-tahapan lagi yang lebih advance gitu. Nah, kalau untuk tempatnya sendiri, aku sendiri belum bisa memutuskan ya, karena itu masih tahun depan. Aku juga belum mulai mikirin gitu kalau lanjut di sini atau enggak. Jadi ya lihat nanti gitu. nanti ya. Depannya sama ya dengan Stephen dan juga Jonathan ya. Kita doakan dulu. Iya. Jadi doakan dulu aja. Iya, baik ya. Jadi ini dari Roma juga bilang mantap Brian, Stephen dan juga Jonathan. Wah. Oke. Ya, baik. Senang sekali ya bisa dengar sharing dari teman-teman dari Brian, Stephen dan juga Jonathan tentang serunya atau tentang sharing kerja sosial mereka di Yayasan Lembaga Sabda, dan harap ini juga bisa menjadi kesaksian, menjadi cerita yang baik, pengalaman-pengalaman yang
baik juga yang bisa nanti diceritakan kepada teman-teman yang lain, bisa dibagikan juga kepada dosen-dosen di CIT ya. Jadi bisa melihat bagaimana semua ilmu yang sudah diajarkan sungguh-sungguh dapat dipakai ya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Sungguh setiap skill ilmu yang kalian dapatkan bisa dipakai utamanya ya untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan khususnya di bidang Alkitab ya. Jadi kami juga akan turut mendukung ya teman-teman di sini masih 3 mingguan lagi di Yayasan Lembaga Sabda masih akan mengikuti raker dari Yayasan Lembaga Sabda, akan lihat bagaimana ke depannya walaupun nanti udah di akhir masa magang kita baru akan mulai raker, di akhir masa kerja sosial kita akan mulai raker, tetapi harap teman-teman juga bisa melihat dan lebih lagi ya bagaimana pengembangan untuk pelayanan Yayasan Lembaga Sabda dan proyek yang teman-teman sendiri sedang kerjakan ini juga akan dibicarakan dan dilanjutkan. Ya, sebelum terima kasih ya untuk Stephen, Jonathan dan juga Brian, tetap semangat ya dalam melakukan kerja sosialnya di Yayasan Lembaga Sabda. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua ya yang sudah mengikuti acara ini secara live maupun yang mengikuti siaran tundanya. Harap setiap pengalaman yang dibagikan juga menjadi berkat pelajaran yang baik bagi rekan-rekan semua. Dan kalau misalnya ada yang sedang memerlukan tempat untuk magang khususnya ya untuk pelayanan digital, untuk pelayanan teknologi dan juga Alkitab, boleh bisa tanya-tanya dulu ke Yayasan Lembaga Sabda. Bisa kontak kami ke 0881297900. Tetapi Yayasan Lembaga Sabda sendiri juga sangat-sangat membutuhkan ya banyak sekali rekan-rekan yang mungkin saat ini bergumul untuk melayani Tuhan dengan skill digitalnya ya, mungkin dari segi coding, programming gitu atau content creator atau multimedia, bahkan mungkin ada yang punya skill di bidang admin gitu ya, administrasi. Silahkan boleh menghubungi kami, bertanya kepada admin kami di 0881297900 atau bisa masuk juga ke lowongan.sabda.org untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang lowongan pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda sebagai full timer maupun untuk mengisi magang ya, program magang dari kampus maupun secara pribadi ya. Jadi kami sangat membutuhkan ya orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di bidang teknologi. Ya, tadi seperti yang sudah dikatakan teman-teman saya, Stephen, Jonathan, dan Brian, ada satu tugas yang sangat menantang bagi mereka, yaitu untuk menjadi guest di Alkitab ya. Alkitab itu PA online bareng lewat Instagram Live. Nanti malam banget nih ada ya Alkitab malam hari ini di Instagram ayo.pa, judulnya adalah harga yang harus dibayar dari Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Jadi silahkan bisa ikut menyimak karena sangat bagus banget ya untuk melihat kita sebagai seorang murid Kristus sebenarnya harus seperti apa kita melakukan atau menjalani hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus ya. Nanti malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Lalu besok akan ada acara Sabda Youth nih, acaranya anak-anak muda nih ya, ngobrol bareng ya. Ada judulnya To Be Like Him ya, To Be Like Him, yaitu To Be Like Christ ya. Jadi bisa silahkan mengikuti di Sabda Youth di Instagram Live Sabda 9 Juli 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kenal Ilsa akan datang, kita akan ketemu lagi ya di akhir bulan Juli. Kita akan sama-sama melihat bagaimana pelayanan Yayasan Lembaga Sabda berjalan sepanjang 1 semester bersama dengan beberapa dari penanggung jawab tim kerja Yayasan Lembaga Sabda menginformasikan highlight pelayanan Yayasan Lembaga Sabda pada semester 1 2024. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Kita akan tutup acara ini dan saya minta kesediaannya Brian ya untuk menutup di dalam doa. Silakan Brian. Ya, oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas kelancaran live kenal YRSA yang telah kami lakukan. Kami juga bersyukur atas magang mahasiswa CIT yang telah terlaksana selama 1,5 bulan. Kiranya apapun yang kita hasilkan, apapun yang kita pelajari dalam tempat ini, dalam sabda ini dapat memberikan hasil yang positif bagi kami sendiri dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan, juga untuk sabda. Terima kasih juga untuk teman-teman sabda yang sudah menerima kami untuk magang di sabda ini selama 1 bulan menuju 2 bulan. Semoga apapun yang selanjutnya menjadi aktivitas kami dapat memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Salam IT for God. Salam AI for God.